Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan kamu suatu informasi dan suatu gambaran dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan di mana kamu bisa menerimanya. Saya hanya bisa memberikan informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya bisa berencana dari kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan dibalik dari informasi tersebut dan perencanaan yang sedang kamu lakukan lagi-lagi adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi kepada diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil beberapa kartu yang akan saya ambil nanti memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu perubahan yang bersifat positif, atau memang tidak memberikan diri kamu suatu perubahan yang bersifat positif? Kita langsung saja terhadap kartu pertama, guys. Muncul kartu ini, guys. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Seseorang memikul beberapa tongkat, di mana tongkat yang sedang dia pikul tersebut memberikan dia suatu beban, memberikan dia suatu pemikiran, memberikan dia suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Dengan kemunculan kartu ini, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dari hubungan asmara, baik yang berumah tangga, mungkin dengan kartu ini saya melihat situasi kamu penuh dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang selama ini kamu menjalankan hubungan rumah tangga kamu, semuanya saya simpulkan berantakan. Di sisi lain, ketika diri kamu sedang menerima suatu keberantakan di dalam hubungan rumah tangga kamu, ada satu energi yang tidak memperdulikan hubungan tersebut, di mana dengan dia tidak memperdulikan hubungan tersebut, dia sedang sibuk dengan
petualangan dia. Apakah dia berpetualang terhadap di luaran sana hanya mencari suatu kepuasan, atau memang dia mencari sosok yang bisa memberikan dia rasa kenyamanan terhadap hubungan tersebut? Atau bisa saja di sisi lain saya menggambarkan terhadap satu orang ini sudah merasa jenuh terhadap hubungan yang dia jalankan. Tetapi di sisi lain ada satu energi yang sedang merasakan bahwasannya dengan permasalahan, dengan kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hubungan rumah tangga dia. Sebenarnya diri dia ingin pergi dari dari kehidupan tersebut, dan dia pun ingin menyendiri, ingin menenangkan pemikiran dia, ingin menenangkan perasaan dia. Antara kedua belah pihak ibaratnya ingin menyudahin. Untuk apa menjalankan hubungan rumah tangga kalau memang hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak ada kecocokan? Dijalankan memang, tetapi ketika menjalankan tersebut karena unsur keterpaksaan saja. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan hubungan asmara LDR, kemunculan kartu ini, ada salah satu pihak yang sedang merasa terbebani, ada salah satu pihak yang merasa dikorbankan, ada salah satu pihak yang sudah merasa dibodoh-bodohi, ada salah satu pihak yang sudah dijadikan unsur pemanfaatan. Kenapa saya berbicara kepada hal tersebut, guys? Karena memang di sisi lain seseorang yang sedang menjalin hubungan terhadap kamu dari segi LDR, dia hanya melihat dengan apa yang kamu miliki. Itu saja, guys. Secara logika, hubungan LDR dijalankan hanya sekedar komunikasi. Kamu tidak tahu perilaku apa yang dia lakukan di luaran kamu, dan dia pun tidak tahu perilaku apa yang kamu lakukan di luaran tersebut. Saling tidak mengetahui di sini, guys. Itulah yang membuat diri seseorang merasa terbebani. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kemunculan kartu ini dari segi pekerjaan, kemungkinan ada satu ambang yang membuat diri kamu sudah lelah, sudah merasa dikecewakan, sudah merasa difitnah, sudah merasa diberikan suatu pekerjaan yang bukan kapasitas kamu. Ibaratnya pekerjaan yang kamu lakukan itu tidak menyenangkan diri kamu, merasa terbebani, merasa menjadi suatu permasalahan terhadap diri kamu. Nah, kalau saya mengkaitkan hubungan bisnis ataupun usaha yang akan kamu lakukan dengan kemunculan kartu ini, untuk saat ini kamu itu sedang bingung, kamu itu sedang bimbang. Kenapa saya mengatakan kamu itu sedang bingung ataupun bimbang? Karena ada satu faktor yang belum bisa menentukan diri kamu, apakah saya ingin melanjutkan usaha saya ini atau memang tidak. Kalau menurut saya, faktor yang menjadi permasalahan kamu untuk melanjutkan usaha kamu adalah finansial kamu. Atau bisa saja kamu belum mendapatkan suatu rekan bisnis ataupun rekan usaha yang cocok dengan kriteria kamu.
Kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek tersebut, guys? Karena memang tongkat yang sedang kamu pikul itu membuat kehidupan kamu hari demi hari bukan semakin membaik tetapi semakin memburuk. Ada saja yang kamu pikirkan. Nah, dengan kemunculan kartu ini, bagaimana kartu keduanya? Muncul kartu ini. Kartu ini yang muncul, guys. Inilah faktor utama yang membuat kehidupan kamu itu tidak fokus. Karena kemunculan kartu ini adalah kebahagiaan terhadap sepasang manusia. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu kedua ini dengan kartu pertama, hubungan yang kamu jalankan untuk selama ini itu merupakan beban yang terberat bagi kehidupan kamu. Ini faktor yang membuat pemikiran kamu tersebut selalu terbebani. Kalau tadi kemunculan kartu kedua ini bersifat koin, bersifat sakit hati, mungkin lebih parah, tetapi di sini munculnya sepasang kekasih. Hubungan yang dijalankan merasa terbebani. Nah, bagaimana bagian keduanya? Knight of Wands. Knight of Wands. Ada dua sisi saya lihat terhadap satu energi yang sedang dia pikirkan. Yang pertama, seseorang yang hidup terhadap diri kamu, yang berdampingan terhadap diri kamu, kamu merasa dia sudah membuat suatu permainan terhadap diri kamu. Di sisi lain, kamu merasa orang yang berdampingan terhadap diri kamu selalu membuat diri kamu kekacauan. Kekacauan inilah yang membuat diri kamu selalu merasa terbebani. Kalau di sisi lainnya, guys, mungkin kemunculan kartu of Wands ini seseorang yang ingin bergerak maju tanpa harus melihat bagaimana kehidupan dia di masa lalu. Inilah pemikiran terhadap satu energi tersebut. Nah, bagaimana kartu selanjutnya? Page of Swords. Mungkin diri kamu sudah berpikiran terhadap manusia yang selama ini berdampingan hanya untuk memberikan diri kamu kekacauan. Seharusnya dengan kekacauan tersebut kamu bisa bertindak. Kamu bisa menentukan satu pilihan agar diri kamu bisa kamu perbaiki. Karena muncul kartu Page of Swords, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang sedang berdiri tetapi kedua tangan dia memegang sesuatu. Tangan kanan memegang tongkat. Masih ada harapan yang sedang dia pikirkan, tetapi di tangan kiri memegang suatu pedang. Dengan apa yang dia pikirkan tersebut berlawanan terhadap seseorang yang memberikan diri dia kekacauan. Baik dari segi pekerjaan, baik dari segi finansial, baik dari segi usaha ataupun bisnis kamu. Pedang itulah yang membuat diri kamu selalu stuck di dalam satu tempat. Nah, kemunculan kartu Page of Swords ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, Nine of Swords.
Kamu bisa melihat sendiri 9 pedang menusuk satu orang. Betapa sangat sakit. Dari ketiga kartu ini, diri kamu itu bukan hanya kacau. Diri kamu itu bukan hanya merasa terbebani. Ada satu energi yang benar-benar sedang sibuk dengan jiwa petualangannya. Atau memang saat ini kondisi kamu ribet dan memberikan diri kamu pun terbebani. Ini dia guys, terhadap satu energi yang sedang dia pikirkan. Nah, bagaimana di bagian ketiga? Queen of Wands. Baik pria ataupun wanita, untuk kedepannya dengan kemunculan kartu ini akan ada satu tindakan dan pemikiran untuk berpikiran secara dewasa. Kenapa saya berbicara terhadap seperti itu guys? Karena selama ini kamu sudah merasa terbebani dari hubungan asmara yang kamu jalankan. Dari hubungan asmara yang kamu jalankan tersebut akan memberikan diri kamu itu suatu pelajaran dan suatu pengalaman. Dengan pengalaman ataupun pembelajaran tersebut, untuk kedepannya diri kamu lebih matang dan lebih dewasa untuk menerima ataupun melangkahkan sebuah langkah di dalam kehidupan kamu. Bagaimana kartu selanjutnya guys? Tetapi muncul kartu The Hangman. Saya tidak tahu ini, apakah pemikiran kamu atau perasaan kamu yang saling tidak sinkronkah, atau memang kamu belum bisa mengambil satu tindakan. Karena muncul kartu The Hangman, keraguan, kebimbangan, dan dilema. Apakah diri saya masih bisa mempertahankan, atau memang diri saya ingin pergi dari hubungan tersebut? Sebenarnya kehidupan diri kamu hancur itu bukan dari segi finansial kamu, tetapi dari segi perasaan kamu. Perasaan kamulah yang membuat kehidupan kamu itu hancur. Makanya berdampak terhadap aspek yang lain. Kalau seandainya perasaan kamu bisa move on ataupun bisa bangkit, mungkin finansial kamu pun akan bangkit dan pekerjaan kamu pun akan berjalan dengan lurus. Tetapi kemunculan kartu The Hangman ini sudah cukup jelas terhadap diri saya. Kamu itu masih ragu terhadap perasaan dan kamu masih ragu untuk bertindak kepada kehidupan kamu untuk kedepannya. Kartu terakhir, dengan perasaan ataupun keraguan yang kamu munculkan akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap kamu. Kalau saya mengangkat kartu Nine of Swords dengan kemunculan kartu terakhir ini, kedepannya ada satu pemikiran terhadap satu energi bahwasannya saya tidak mampu. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya kamu sudah merasakan hubungan asmara kamu itu terbebani. Tetapi kenapa kamu tidak bisa move on? Oke guys,
Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.